Halo Tutung Tutung. Terima kasih hadirnya Tutung Tutung. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih hadirnya Tutung Tutung. Tutung Tutung sahur. Iya, makasih. Jangan lupa ditunggu like-nya. Makasih ya. Makasih Tutung. Jangan lupa ditunggu like-nya ya. Assalamualaikum semuanya. Selamat siang teman-teman. Selamat bergabung di live-nya Bunda Santi, dapur Bunda Santi atau Santi di Makassar. Makasih ya. Yang baru datang subscribe dan like. Makasih Tutung. Makasih. Ayo, yang jangan lupa di like. Tutung juga di like dong. Selamat siang teman-teman. Selamat bergabung di live-nya Bunda. Terima kasih udah hadir di live-nya Bunda. Makasih banyak. Jangan lupa ditunggu like dan subscribe-nya. Ayo Tutung di like juga dong. Semoga Bunda subscribe-nya 10. Amin, amin. Ayo dong di like juga dong Tutung. Kamu kan belum like gitu Tutung. Amin. Pokoknya doa yang sama buat kamu ya. Doa yang baik itu kita harus aminkan. Gitu. Pokoknya harus tetap semangat. Selamat ulang tahun Tutung. Selamat ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Selamat ulang tahun ya. Jangan lupa ditunggu like-nya. Terima kasih. Terima kasih hadirnya teman-teman. Lah, Tutung kamu belum like itu Tutung. Kamu nggak bisa like ya? Oh, nggak apa-apa lah. Makasih hadirnya yang udah hadir. Jangan lupa ditunggu like-nya teman-teman. Makasih ya. Jangan lupa ditunggu like-nya yang belum subscribe, tunggu subscribe-nya, yang belum like ditunggu like-nya. Tutung
komen di situ, like, subscribe, baru dia saja belum like. Mana itu like-nya masih nol. Masih nol, belum ada like-nya itu. Yang baru bergabung, terima kasih. Jangan lupa ditunggu like-nya. Masih nol itu deh, belum ada like kamu masuk. Yang lain ada juga, yang ada sih, ada banyak orang yang like. Hai Yudi Boy, hai. Hai Yudi, ya udah baru satu udah. Hai Yudi Boy, thank you, terima kasih sudah hadir. Jangan lupa ditunggu like dan subscribe-nya. Kalau belum subscribe ditunggu subscribe-nya, kalau belum like ditunggu like-nya. Thank you, terima kasih. Lagi apa Mbak? Oh, lagi menyapa kalian. Lagi sendiri aja nih, lagi menyapa. Lagi menyapa saudara online. Jangan lupa ditunggu like-nya dan subscribe-nya Yudi Boy. Thank you. Empat makam yang memandang di atas, turun dong, komen-komen, ditunggu like-nya juga. Oh, like-nya baru satu loh guys. Yudi Boy, aku udah subscribe gantian channel aku. Orang mana Mbak? Dari Makassar, Sulawesi Selatan. Makassar, Sulawesi Selatan. Ayo dong Yudi Boy, ditunggu like-nya juga subscribe-nya ya. Ayo yang baru gabung, ditunggu-tunggu like-nya. Yang belum subscribe ditunggu ya teman-teman. Makasih. Makasih, tutung. Makasih ya. Ayo teman-teman, ditunggu like-nya, subscribe-nya. Iya banyak sih, ada berapa orang live sekarang ya. Mereka yang live sekarang banyak fansnya, banyak pengikutnya. Bunda mah apalah teman-teman, sepi. Makasih ya yang udah mampir. Tutung, kamu masih ada di situ ya? Makasih ya Tutung. Kamu ganti nama siapa sih ya? Nama awal kamu panjang banget tuh, nama Tutung. Panjang banget nama kamu. Nama awalmu siapa sih? Hai teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa ditunggu like-nya guys.
macet guys, macet. Hai. Oh, belum ada yang datang. Hai Bang Tujanam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih hadirnya Bang Tujanam. Hai Adi Yusuf, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih hadirnya Bang Adi Yusuf, Bang Tujanam. Hai Bang Tujuan. Ini kenapa bisa ada masuk di sini? Hai Bang Tujanam, selamat siang Bunda. Baru sampai di apartemen ini. Oh, makasih udah hadir Bang Adi Yusuf dan Bang Tujanam. Makasih. Makasih banyak. Apa kabarnya Bang Adi Yusuf, Bang Tujanam? Semuanya sehat ya. Iya, tadi Bunda ikut di live-nya Bang Tujanam ya. Makasih udah mampir di live-nya Bunda. Ayo yang baru ngintip-ngintip di atas jangan lupa ditunggu like-nya teman-teman. Adi Yusuf selamat selamat ulang tahun Bunda panjang. Siapa yang ulang tahun? Bunda belum ulang tahun tuh. Yang ulang tahun tadi itu ada di atas itu tutung-tutung. Bunda mau ulang tahun bulan Juli Bang Adi Yusuf. Bulan Juli baru ulang tahun Bunda Santi. Bulan Juli masih lama. Mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur. Iya, terima kasih Bang Tujanam, terima kasih banyak, makasih banyak. Bunda Santi ulang tahunnya. Masa sih tidak boleh dimajukan itu, Bang Adi, pemali itu. Pemali, kita harus sesuai dengan ini. Yang sebenar-benarnya harus sesuai. Yang penting mendoakan semoga kita semua sehat, panjang umur. Itu saja. Yang utama itu adalah sehat, Bang Adi. Sehat itu nomor 1. Oke. Apalagi di umur-umur kita yang udah tua. Ya, mencari sehat itu. Kok sama bulan Juli Bunda. Masa sih? Pertanyaannya yang lebih tua Bunda Santi atau Bang Adi nih? Walaupun Bang Adi rambutnya gondrong dan putih, tapi bisa saja lebih muda dari Bunda Santi loh. Aku ulang tahun 6 Juli 1970. Sudah 54 umur. Tahun 70 Bunda lahir. Bang Adi lahir tahun berapa sih? Kalau Bang Tujanam kayaknya dia masih muda ya. Kok Bang Tujanam? Ini sih ya Allah. Bintang Permana, terima kasih hadirnya Bintang Permana, terima kasih. Jangan lupa ditunggu like-nya, like dan subscribe. Bintang Permana udah ya. Iya, pertanyaannya Bang Adi, yang lebih senior Bunda Santi atau Bang Adi nih? Kalau Bunda Santi ini tahun 70 lahir. Gitu. 6 Juli 1970. Hai Bintang Permana, terima kasih hadirnya. Jangan lupa ditunggu like-nya. Hai Bintang Permana. Bawah 50
ampun itu. Ampun itu Bang Adi. Udah lihat belum? Udah lihat belum itunya apanya YouTube-nya Bang Chang tuh? Wow, muka kita tuh dipasang tuh sama di videonya tuh. Ada juga mukanya Bang Adi tuh di sana. Bintang Permana, hai Bintang Permana, Bunda udah say hi sama kamu ya, udah say hi. Ada juga mukanya Bang Adi tuh dipasang sama Bang Chang. Hahaha. Bang Chang, tapi itu kreatif loh, itu anak kreatif. Bunda yang lebih muda daripada bapak saya. Maca sih, masa sih gitu? Ya, nggak usahlah sebut umur kalau nggak mau. Kalau bunda mah nggak apa-apa. Apain sih kita mau sembunyikan umur kita? Yang penting itu Bang Adit sehat. Kunci utamanya itu kita sehat. Kalau sehat kita, kalau walaupun kita umur sudah umur anggaplah senior, umur sudah senior, yang penting kita menjaga kesehatan, insya Allah. Itu yang utama, itu menjaga sehat. Iya tadi lihat videonya, kampret itu emang Bang Chang. 2 kali aku dibikinin video. Iya tapi bagus itu, bagus itu Bang Adi. Gak usah banyak juga di situ. Kan Bang Adi, Bang Chang ambil kayaknya dari video-video live atau ini. Saya lahiran 80-an, lebih muda itu Bang Adi. Ya pokok utamanya itu yang penting kita sehat. Umur tua, umur muda kalau tidak bisa menjaga kesehatan ya gimana? Kalau bunda rutin jalan pagi. Itu. Hai Bintang Permana, iya dan tadi bunda sapa. Hai Bintang Permana. Say hi, ayo kenapa ditarik tuh lagi? Ayo komen lah, komen aja. Tidak masalah, komen aja. Apa sih yang dihapus itu? Ini 5 mata yang memandang. Terima kasih 6 mata yang memandang. Thank you. Jangan lupa ditunggu like-like-nya, guys. Umur itu hanyalah angka. Makan dulu ya bunda. Oke, terima kasih Bang Adi. Terima kasih udah mampir di live-nya bunda. Sehat selalu, murah rezekinya, dan apapun yang dikerjakan berkah dan lancar. Ya, makasih Bang Adi, makasih banyak. Udah paket lengkap iya Bintang Permana, terima kasih. Udah paket lengkap, terima kasih. Komen-komen aja di live-nya Bunda. Komen-komen aja di video kontennya Bunda ya Bintang Permana kalau mau di-subscribe. Itu. Komen tapi komen sesuai dengan video ya. Oke. Bang Adi singgah-singgah dong nonton juga video kontennya Bunda Bang Adi. Ini hari ada tayang loh. Sempol tahu putih ini hari tayang. Yuk singgah juga nonton video kontennya Bunda. Ayo. Masih sepi virusnya guys. Ya begitu. Pelan-pelan yang penting kelakuan ya teman-teman. Insya Allah. Terima kasih Bintang Permana. Pelan-pelan aja guys. Insya Allah kalau rezekinya ya pasti bagus. Itu aja. Ya, Bang Bintang Permana masih ada nggak?
mata yang memandang. Terima kasih. Jangan lupa ditunggu komen-komennya, like-like-nya teman-teman. Selesai. Ya, pernah nggak beliau menyatakan Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi saya? Oke, kita tanyakan ke ahli bahasa deh. Bukan. Saya ini pertanyaan iya atau tidak aja, Mas. Bukan. Sebentar, kita akan coba putar ya. Kita akan coba putar. Ya, silakan. Tadi kan ada rekaman Pak Jokowi di 2017. Bisa nggak minta putarkan di layar? Biar kita dengar sama. Terus satu lagi, Mas Yakob. Supaya sambil nunggu ya. Ya. Beliau itu mengatakan, bola-balik pulang. Mana ada bola-balik pulang tuh kalau bukan skripsi? KKN tidak bisa begitu. Saya bolak-balik dulu Mas ke dosen pembimbing akademik saya. Itu ada namanya Prof Melda almarhumah. Oke. Di UI. Oke, saya bolak-balik juga. Oke, ini UGM Mas. Apa bedanya Mas? Beda. UGM nggak ada. Oh, UGM dosen pembimbing akademik nggak boleh ditemui sering-sering. Datang kemudian sudah konsultasi gitu aja udah ngerti. Jadi mahasiswa tidak boleh bertemu dosen pembimbing akademiknya sering-sering. Jangan berita Mas. Saya nanya Mas. Iya. Saya nanya, boleh nggak? Dosen pembimbing akademik itu hanya menandatangani berapa jumlah SKS dalam satu semester. Bukan. Mahasiswa boleh nggak datangi dosen pembimbing? Boleh dong. Sering-sering untuk konsultasi boleh nggak Mas? Sering, tapi nggak ada yang namanya bolak-balik kemudian pulang. Terima kasih hadirnya teman-teman. Jangan lupa ditunggu like-nya. Berkat bimbingan Pak Kasmujo, saya berhasil menyelesaikan skripsi saya. Itu pun kalau beliau dosen akademik, saya berhasil menyelesaikan akademik saya. Itu sama aja kayak saya bilang ini Mas. Semua dosen-dosen pengajar saya bilang bahwa tanpa Terima kasih empat mata yang lagi hadir. Terima kasih. tanpa dosen pembimbingan Bapak, saya itu tidak mungkin menyelesaikan skripsi saya. Karena skripsi saya itu ada hubungannya dengan asas pidana misalnya. Apa jadi salah? Ya, jangan makanya saya tanya makanya saya tanya ke Mas Suryo yang sangat mudah dijawab. Ya. Karena tidak Pak Jokowi mengatakan bahwa Pak Kasmujo itu adalah dosen skripsi saya. Terima kasih hadirnya tiga mata yang lagi memandang. Kita akan analisis dari sini. Silakan kita akan putarkan. Ya. Kurang lengkap. Ada bolak-balik. Berarti tadi hanya pembimbing saja, Mas ya? Memang hanya pembimbing saja, tapi jangan motong kalimatnya. Tidak disebutkan pembimbing skripsi maksudnya. Ya, pada saat kalimat ini. Jadi biar maksudnya Mas, utuh kalimatnya Mas. Biar semua clear, jangan seakan-akan Pak Jokowi berbohong. Pernah mengatakan, ini adalah dosen pembimbing skripsi saya, sekarang dosen pembimbing. Itu kan yang beredar Mas. Pantaskah? Atau kemudian sopankah kalau itu dosen pembimbing akademik tidak ditulis di skripsi? Pantas nggak? Apa hubungannya sama ditulis di skripsi Mas? Pantas. Nggak, ini kita ngomong. Ya, karena dalam skripsinya beliau itu yang dihapus skripsi itu nggak ada nama Pak Kasmujo. Padahal Pak Kasmujo diundang ke depan. Kan memang beliau bukan pembimbing skripsi. Mas Roy Suryo, terus terang hari ini saya senang ya Mas Roy Suryo. Kenapa? Karena saya senyum-senyumnya. Senyum-senyumnya. Iyalah. Ini kemarin waktu pelaporan itu gimana? Ya alhamdulillah. Pemeriksaan tuh kemarin saya sebenarnya sempat memperoleh kalau di rally itu saya kan juga otomotif ya. Di rally itu saya dapat award sebagai top speed. Top speed karena Ah, yang baru bergabung, terima kasih. Hebat ini Pak Jokowi. Lebih cepat lagi. Oh luar biasa. Masuknya berapa jam waktu itu? Saya waktu itu masuk jam 10, kemudian selesai jam 2. Selesai jam 2. Oke, berapa pertanyaan? Itu 26 pertanyaan. Wih, cepat juga loh, 4 jam itu. Ini ada yang lebih cepat. Ada yang 22 pertanyaan, cuma 1 jam aja. Sudah karena mana nih? Kan ada nanti yang bisa ditanya. Apa gitu, boleh nanti tanya. Terlalu sini orang. Tapi saya tanya dulu, tadi Pak Kasmujo ada tayangan di kita sebelum di awal rakyat bersuara ini, lalu ada riuh rendah saya mendengar tepuk tangan. Ya. Apa yang dimaksud dengan
Ya, terima kasih Bintang Permana. Terima kasih hadirnya. Alhamdulillahnya setelah kemudian kemarin ya 3 hari yang lalu malah Pak Jokowi mendatangi Pak Kasmujo ya malah justru Pak Kasmujo ini mungkin mendapatkan hidayah dari Tuhan yang Maha Kuasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau malah mengatakan saya bukan dosen pembimbingnya skripsi Jokowi melainkan dosen pembimbing akademik. Enggak juga, beliau juga mengatakan saya dulu masih asdos. Oke, Mas Aiman dan semua pemirsa rakyat bersuara, saya dulu pernah jadi asdos, pernah jadi asisten dosen. Seorang asdos itu nggak boleh ngajar langsung sendiri, apalagi bimbing skripsi. Ngajar tidak boleh, bimbing akademik. Oke, yang ngajar boleh dong. Ngajar boleh. Ya. Kalau dosen utamanya misalnya berhalangan, ya. Atau kemudian dia diperintah. Tapi yang namanya dosen pembimbing akademik itu bertanggung jawab dari awal si mahasiswa masuk dan dia yang menandatangani yang namanya KRS, kartu rencana studi. Seorang mahasiswa kalau dia KRS-nya misalnya kemarin IP kumulatifnya mendapatkan misalnya hanya 2 atau di bawah 2 karena dia ngaku dulu katanya IP-nya 22 ya kalau IP 22 nggak boleh ngambil lebih dari 18 SKS. Pak Jokowi waktu itu ngaku di bawah 2. Saya nggak benar Pak Jokowi itu ada rekamannya. Oh iya kan jadi waktu itu apa kalau dihitung kalau dia ngambilnya 15 di sini ada adik-adik semua. Kalau 15 satu semester, berarti dia untuk menyelesaikan dalam satu perkuliahan, yang satu perkuliahan itu 148 sampai dengan 154 SKS, dia nggak mungkin selesai 5 tahun. Jadi intinya gini, ada 2 yang terbongkar. Jadi Terima kasih, terima kasih memandang. masuk 80 keluar 85. Itu terbongkar dengan kata-kata dia sendiri ketika dia mengatakan IP-nya 22. Yang kedua Pak Kasmujo. Sekali lagi luar biasa Pak Kasmujo menyatakan bukan dosen pembimbing skripsi dan masih sebagai asdos. 2 hal itu artinya? Artinya Pak Kasmujo pun bukan dosen pembimbing akademik. Oke. Clear betul. Kalau beliau dosen pembimbing akademik itu harus kepangkatannya dulu 3C atau di atas 3B. Saya dulu sebelum 3C belum boleh bimbing akademik. Ini pengalaman empirik ya. Jadi singkat cerita begini Mas Coy. Artinya Pak Jokowi pada saat 2017 Anda mengatakan yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada saat itu adalah kebohongan. Ya tidak benar. Iya kan? Iya. Bedanya apa ini? Bedanya apa ini? Ya bedanya ya Mas habis bisa agak beda bahasanya ini. Oh iya kan? Iya kan tadi benar. Enggak, saya kan ini kan sahabat saya Pak Yakob itu. Mas Roy kalau anu jangan langsung gitu loh. Oke. Ya, apa yang disampaikan Pak Jokowi saya ikutin tidak benar. Tidak benar. Alias bohong. Nah, iya. Dan terbukti sekarang. Oke, ini harus dikonfirmasi langsung. Iya. Bung Yakub silakan. Ya, Mas Aiman terima kasih atas undangannya pertama-tama dan selamat malam kepada semua rekan-rekan narasumber dan teman-teman yang hadir di sini maupun yang menyaksikan melalui televisi atau online. Mungkin ada satu hal Mas Aiman yang perlu saya klarifikasi dulu ya. Saya ingin tanyakan ke Mas Roy dulu sebenarnya. Pernah nggak Pak Jokowi menyatakan bahwa Pak Kasmujo itu adalah dosen pembimbing skripsi saya? Beliau mengatakan berkat bimbingan Pak Kasmujo, skripsi saya selesai. Ya, pernah nggak beliau menyatakan Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi saya? Oke, kita tanyakan ke ahli bahasa deh. Bukan. Saya ini pertanyaan dia atau tidak aja, Pak. Bukan. Kita akan coba putar ya. Kita akan coba putar. Ya, silakan. Tadi kan ada rekaman Pak Jokowi di 2017, bisa nggak kita putarkan di layar? Biar kita dengar sama-sama. Ada satu lagi Mas Yakob. Hai Bang Cang. Dia itu mengatakan bolak-balik putar. Dasar Roy Suryo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang Cang, terima kasih. Saya bolak-balik dulu Mas ke dosen pembimbing akademik saya. Itu Makasih. almarhum. Bagus loh itu lagu-lagu bagus tuh lagunya, editannya juga bagus. Apa bedanya Mas? Beda. Bagus itu Bunda suka. UGM dosen pembimbing akademik. Roy Suryo ini macam-macam saja. Kemudian sudah konsultasi gitu aja udah ngerti. Jadi mahasiswa tidak boleh bertemu dosen pembimbing akademiknya sering-sering. Jangan gitu ya Mas. Saya nanya Mas. Iya. Saya nanya. Makasih ya Bang Cang. Bunda suka itu lagunya. Apanya? Lagu-lagu Toraja dengan video-video Dosen pembimbing akademiknya sering-sering untuk konsultasi boleh nggak Mas? video itu video apa namanya teman-teman YouTuber bagus. Saya berhasil menyelesaikan skripsi saya. Suryo ini benar-benar kurang ajar ya. Saya berhasil. Makasih ya Bang Cang, like-nya dan hadirnya, makasih. Ini Mas, semua dosen-dosen pengajar saya bilang bahwa tanpa dosen-dosen pembimbing saya atau dosen pengajar saya, dosen asas pidana misalnya, tanpa dosen pembimbingan Bapak, saya itu tidak mungkin menyelesaikan skripsi saya. Karena skripsi saya itu ada hubungannya dengan asas pidana misalnya. Oh, Itu menjadi salah.
Iya, kan nanti berikutnya kalau bikin lagi sudah sempurna. Tapi menurut Bunda bagus kok, bagus, adalah dosen skripsi saya. bagus itu. Kita akan analisis dari sini. Silakan kita akan putarkan. Terima kasih yang empat mengintip itu, terima kasih. Itu sudah bagus itu Bang Cang, bagus itu. Bunda mah suka. Tidak ada kata skripsi di situ. Satu. Kemudian yang kedua, agak lengkap Mas Aiman. Tolong dia puterin yang lengkap ya dari saya ajarkan yang lengkap. Lalu kemudian yang kedua, berkat bimbingan dari Pak Kasmujo, saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Not and clear. Oke. Menurut kamu? Punya dua pendapat yang berbeda. Bisa langsung pembimbing skripsi, bisa langsung karena bimbingan lalu lompat misalnya dosen pembimbing skripsi yang lain, tapi karena katakanlah Mas satu lagi dasarnya diajari oleh Satu lagi Pak Mas. Kasmujo bisa aja. Oke, satu lagi Mas. Pak Kasmujo itu pada akhirnya beliau dikenal sebagai kepala lab non kayu. Ya, artinya pada skripsinya Pak Jokowi, kalau itu skripsinya, dia dulu mengaku yang namanya masuk ke jurusan teknologi kayu. Satu, itu sudah nggak ada jurusan teknologi kayu. Kedua, Sekarang dulu ada ini Roy Suryo ini geblok betul. Pak Kasmujo itu nggak cocok orang ini masuk ke situ gitu. Orang yang dipaksakan nggak cocok, dan alhamdulillah sekali ini kalau saya terakhir tetap dengan statementnya Pak Kasmujo terakhir. Alhamdulillah beliau mengatakan kalau saya itu bukan dosen pembimbing skripsinya Pak Jokowi, dan saya waktu itu masih asdos. Dan clear, asdos itu sudah selesai. Oke, kita akan lanjutkan lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Saya rasa Roy Suryo memiliki masalah kejiwaan, Betul. punya masalah psikologis, dan karena itulah dia sekarang terpaksa lagi berurusan dengan pengadilan terkait ijazah S1 Jokowi. Roy sudah mulai diperiksa polisi sejak 15 Mei yang lalu. Dibilang ijazah Jokowi dari UGM tahun 85 itu palsu. Kalau Anda terus mengikuti perkembangan berita tersebut, mudah-mudahan Anda paham bahwa hampir pasti tuduhan Roy salah. Yang dia katakan ijazah palsu adalah sebuah dokumen yang seolah-olah adalah ijazah Jokowi yang tersebar di dunia internet. Padahal itu bukan. Orang yang mengupload dokumen tersebut sudah mengaku bahwa ijazah tersebut memang mungkin sekali bukan ijazah Jokowi asli. Itu bukan jasanya Hari Mulyono Roy ibaratnya. tetap berkeras ijazah Jokowi palsu. Anda mungkin langsung menganggap tidak ada Cuma orang-orang terpilih yang saya masuk. Hei, ya betul itu. Terima kasih karena Bunda salah satu orang terpilih. Makasih Bang Cang. Emang kamu belum tidur? tapi itu tetap Ah? baik daripada harus Kamu udah bangun apa belum tidur nih? Aduh. Roy memang percaya. Ayo, udah tidur ya? Saya rasa dia tetap yakin Bunda suka nonton juga politik gitu Bang Cang. dia ini seperti hidup dalam dunia hayalan yang dia Tapi masih ada gelombang kedua saya buat untuk teman yang lain. Oh iya, oke. Iya, enggak apa-apa. Dimasukkan aja semua. sebenarnya bukan karena dia ingin menyebarkan Oh, masih banyak itu kayak menyebarkan tuduhan itu karena dia merasa dia harus menyebarkan. Masalahnya ayo tidur. saya rasa Oh, letakkan handphonenya, tutup mata, berselawat. saya katakan Roy punya masalah. Letakkan handphone, Saya coba jelaskan dengan cara yang pejamkan mata, dalam tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. dia apa yang disebut sebagai Bismillah, tidur. motivated listening Hmm. atau bisa diterjemahkan Ah. menjadi penalaran yang bermotivasi. Dalam proses Jangan selalu begadang. Kenapa sih harus tukar jam tidur siang jadi malam, malam jadi siang? Iya, halo, ayo tidur. percayai informasi yang sejalan Jaga kesehatan, ayo tidur. dan akan Oke? informasi yang tidak sejalan. Makasih juga ya videonya, masuknya Bunda, makasih. Alasan bisa macam-macam, tapi yang Sehat-sehat ya, ayo silakan tidur. dan dia benci Mimpi yang indah. percaya bahwa Jokowi penipu. Roy akan begitu saja Bunda suka nonton politik. mempercayainya bahwa Jokowi penipu dan menolak informasi sebaliknya. Ketika dia dihadapkan dengan bukti yang menunjukkan ijazah Jokowi asli, otaknya langsung menolak bukti tersebut demi menjaga konsistensi dengan keyakinan yang sudah dimilikinya. Proses memilih-milih ini mengikuti apa yang disebut sebagai
dua mata yang memandang. Terima kasih. Dari awal kalau itu ditujukan selesai. Hari ini hormat saya untuk PKB. PKB juga mendukung itu. Ayo parpol-parpol yang dukung itu. Sahabat Kompas TV, mau memberi ijazah untuk Halo Bapak Ibu, selamat datang kembali di Kawan-kawan semua di Indonesia, ini sejauh apa Pak di internal PSI itu dukungan untuk memang menginginkan Pak Jokowi itu bisa masuk dalam bursa itu sejauh kalau pertanyaannya adalah di dalam internal PSI, tentu saja sangat banyak yang berharap ya. Karena pada dasarnya PSI ini orang-orangnya betul-betul seperti saya. Mungkin saya lebih kali ya. Pecinta Jokowi. oke Ya, hidup mati buat Jokowi. Bayangkan kalau ternyata Pak Jokowi memilih untuk masuk PSI, itu sih katanya anugerah terbesar lah yang bisa diperoleh oleh PSI. Karena apa ya alam berpikir ketemu saya pun nanya tahu saya Bang Ade Iya, ya. tertarik Pak Jokowi menyatakan masih kalkulasi. Bapak kalau maju, Bapak diperhadapkan dengan Mas Kaisang. Terus dia bilang kan, ya sama-sama harus maju. Dan kata Leni mau bilang, mungkin dia yang gak jadi, atau Mas Kaisang yang tidak melanjutkan posisinya sebagai ketua umum. katakanlah bila Pak Jokowi masuk jadi ketua umumnya PSI ini ketua umum nanti suatu saat jadi perahunya Mas Gibran juga untuk pemilihan 2029. 2029 Saya duga ya, jadi capres. ya dari 2029 yang masih ada di kepala beliau adalah Pak Prabowo. Yang masih ada di kepala seorang Jokowi 2029 tetap Prabowo Subianto ya. Dengan Gibran tetap sebagai wakil menjadi presiden. Makasih dua mata yang memandang. Ayo merapat guys. Sampai tugas itu berbulan bersama saya tanda berita. Saya Vitorio di acara kelas lain Kompas.com Gaspol ngobrol gas. Hari ini kita ketemu sama hari baru seorang anak muda. Karena
Frida, terima kasih. Jangan lupa ditunggu like-nya. Aja Frida, terima kasih. Jangan lupa ditunggu like-nya. sempat disampaikan bahwa PSI tetap mencari nanti di Juni ya Pak Progresnya dan ada pilihan yang sudah ada. Tapi sekarang udah mulai pengajuan nama-nama calon. pendaftaran. Ini sejauh apa Bang di internal PSI itu dukungan untuk memang menginginkan Pak Jokowi bisa masuk dalam bursa ketua umum itu sejauh apa? Pertanyaannya adalah di dalam internal PSI tentu saja Selamat mata yang memandang, terima kasih. Jangan lupa ditunggu like-nya. Hai Gaprilia. Halo Bunda, halo. Kita ketemu lagi. Iya, terima kasih Gaprilia yang selalu setia menonton like-nya Bunda. Terima kasih. Makasih, jangan lupa ditunggu like-nya. Halo, jadi selama Jokowi adalah Jokowi yang kita kenal selama ini, Gaprilia. kita menganggap dia sebagai terbaik. Gavia. Panggilanmu siapa sih? Gavila, Gavi atau apa? Dikatakan dia Panggilan yang bagus apa ya? PSI ini ya mentor bukan dalam artian dia hadir di PSI untuk memberikan kuliah ya, tapi dia sering memberikan masukan. Jadi misalnya dulu ketika sebetulnya kita pernah diperlakukan secara tidak adil atau kurang adil PDIP, pernah sebelumnya dengan PDIP kan, kita pernah mendukung Ganjar kan, tapi ketika itu karena PDIP-nya seperti terlihat enggan gitu ya, Makasih ya, ditunggu like-nya. PSI itu mengganggu gitu ya. Sebetulnya yang menerapkan hati kami waktu itu adalah Pak Jokowi ya. Nah, saya memberikan contoh-contoh sederhana saja lah Pak, bagaimana kita memandang sosok itu sebagai sosok yang ya paling pantas lah untuk memimpin Indonesia selama 10 tahun ya. Kita tidak termasuk orang yang mendukung 3 periode ya. Saya dipukulin tuh pada saat demo untuk menolak 3 periode kan. Nah tapi buat kami is the best ya. Nah bayangkan kalau ternyata Pak Jokowi memilih untuk masuk PSI, itu sih udah kayak ya Hai, tiga mata yang memandang, terima kasih. yang bisa diperoleh oleh PSI. Oke. Tapi kan pertanyaan Anda adalah seberapa dalam Hai, empat mata yang memandang, terima kasih. Jangan lupa ditunggu like-nya. itu seperti apa? Kepada Mas Kaisang aja, saya percaya teman-teman itu juga memiliki penghormatan, penghargaan, loyalitas yang sangat kuat terhadap Mas Kaisang, dan tentu saja itu antara lain karena beliau adalah putranya Pak Jokowi kan. Jadi saya ingin menggambarkan sebesar itulah cintaan orang-orang PSI terhadap Pak Jokowi, sehingga kalau Makasih empat orang yang memandang, terima kasih. Jangan lupa ditunggu like-nya teman-teman. Permen. Berhubung saya tak percaya kalau Bang Ade nggak diterima Pak Jokowi nggak usul. Itu sih mungkin ya Ya, jangan lupa ditunggu like-nya teman-teman. percaya nggak tuh Bang Ade? ya, saya harus mengatakan yang pertama itu kita nggak bisa jawab ya karena karena saya juga nggak ke Solo. Beberapa teman Singaja. Terima kasih like-nya teman-teman. Terima kasih. Teman-teman kecil. Makasih. Masya Allah. Kalau saya mah itu bersyukur teman-teman. Saya merasa Berapapun yang nonton, berapapun yang like, udah itu selalu berterima kasih. kerjaan-kerjaan Itu masing-masing ada rezekinya ya teman-teman. ingin ketemu Pak Jokowi. Sudah ada takarannya masing-masing rezekinya. Ya, orang lain mungkin lebih pantas untuk ketemu dengan beliau daripada saya. Udah suka nonton ini teman-teman. Saya Suka nonton politik, berita politik. Anda itu melihat Selain suka masak, suka nonton berita politik. Ya paling nggak kan apa bisa menggambarkan Pak Jokowi masa nggak ngobrol gitu Bang. Dekat mungkin secara fisik enggak, tapi kan secara Alam pikir. iya. Jadi dekat nggak harus rapat loh kata Gus Miye. ketika sama-sama merenung di malam hari. Ah. Enggak. Jadi saya itu mengenal Pak Jokowi bukan dari ngobrol langsung, tapi dari orang-orang yang bisa bercerita pada saya, dan saya akan selalu mengejar orang-orang tersebut. Ya. Benar nggak sih? Benar nggak sih? Ini gimana? Menurut beliau seperti
Jangan lupa tunggu like ya teman-teman. bahwa dia itu Yang belum subscribe, tunggu subscribe. Yang belum like, tunggu like ya. apa perlu saya omongin ini ya. Pernah ada masa di mana kami bisa duduk sama-sama rame-rame ya, tidak sendirian, di mana dia bisa bercerita apa adanya tentang waktu itu bicara. Kami sempat ngobrol ketika kami bercerita tentang kami meminta nasihat dari dia soal ganja. Oke, di masa kami masih mendukung ganja. Makasih teman-teman. Dan dia bercerita dan menurut saya sebebas-bebasnya tentang what they think tentang ganja, tentang kenapa tidak mudah juga untuk minum ganja, bla 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 bla. Tapi saya ingin katakan ada masa di mana memang dia bisa bercerita apa adanya. Cuma di kali lain, kecuali dia kenal betul sama kita, ya. Dan saya tidak berada dalam kelompok orang-orang yang dianggap kenal betul sama Pak Jokowi. Ya, belum datang barangku teman-teman. Saya adalah Ternyata sudah ada. Oke, jadi nggak perlu juga saya harus ketemu kecuali sekedar hubungan bahwa Kita unboxing saya ya. support bapak ya. Sekedar lebih ke arah Unboxing dulu. ya, support gesture gitu. Tapi kalau ingin mendengarkan, membayangkan atau menganalisis betul apa yang ingin dia katakan, Ini yang berhubungan dengan masa-masa ini teman-teman. berbagai pendapat orang bisa barangkali ya itu untuk saya nggak sedekat itu ya, saya harus ingatkan. Oke baik. Apalagi kalau Pak Jokowi lagi di Jakarta, ya Halo, saya nggak teman-teman. masuk dalam list orang yang harus diwawancara. Oke, ya karena mungkin juga secara pikiran terbentuk itu juga. Iya. Nah itu. Karena karena alam berpikir udah ketemu, saya mau nanya tahu siapa Ya, pisauku selalu bilang. Pak Jokowi menyatakan apa sih? Ayo teman-teman, ditunggu like-nya. Dan faktanya nggak nolak, Ya. tapi kan soalnya KPK mengiyakan juga. Ya. Jadi kalau Bang Ade menafsirkan alam pikiran Pak Jokowi, Jadi gini, ya. Kalau menurut saya itu jujur kan, bahkan harus baca kalimatnya harus lengkap dong. oke ya. Di bawah itu kan juga ada soal bapak kalau maju bapak tuh berhadapan dengan Mas Kaisang. Terus dia bilang Oh, kira bisa. dan kata beliau bilang mungkin dia yang nggak jadi. Hai angin-angin putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh host. Terima kasih. Apa itu host? Pak Jokowi Nggak tahu. calon ketua Kukira bisa. pertarungan bulan Juli masa lawannya Kaisang Angin-angin putri siapa sih angin-angin putri? kan mungkin kan. Jadi kalau soal kalkulasi pertama ya, menurut saya memang saat ini beliau belum memutuskan. Ya. Jadi kan gini, dia itu sudah menyampaikan ini sejak kalau nggak salah tuh akhir-akhir tahun lalu. Gagasan Memotong ini. terbuka, super terbuka, Kue. super TBK, super TBK bahkan. Ini pemotong kue nih. media. Agar-agar jadi kalau agar-agar dipotong jadinya cantik. Artinya mungkin ini ya partai yang tidak apa berdasarkan garis keturunan dari ketua umumnya. Tapi kan kalau dari ya makanya Makasih ya angin-angin putri. Siapa sih kok namanya angin-angin putri? Jadi apa namanya? Udah tambah ini wis karena agak kurang wisnya. Itu saya percaya tidak ada dalam orang Pak Jokowi itu memang orang yang kita lihat dulu latar belakangnya ya. Dia itu kan aslinya bukan politisi. Dia itu pengusaha. Ya. Pengusaha yang saya rasa sangat percaya pada apa yang kita kenal Panjang toh? misalnya merit system. Ya. Ini kan sebetulnya Iya, yang kentang bonte, kentang timun, wortel dan bisa juga untuk agar-agar, kue yang kue basah ya. Misalnya agar-agar, kue lapis, dia langsung saja plastik. Iya, kentang, wortel dan bonte, timun. Jadi keputusan-keputusan mengenai Panjang toh? keputusan strategis yang diambil oleh partai-partai politik itu sebenarnya ditentukan bukan oleh orang banyak, bukan oleh para members, tapi oleh members di Indonesia, member di Indonesia para Murah
main Romeria teman-teman. terima aja. Jadi Aku Bunda pesan di toko orange. keputusan yang ada Itu aja sih. Ya itu aja sih barangnya, enggak banyak-banyak. keputusan strategis di partainya itu sama sekali tidak melibatkan Kentang kalau dibikin kentang goreng kok. fandomnya. Kentang goreng. Kagum, wah gue Wortel kalau mau dibikin sayur sup. taruhlah kita bicara Oh, pakai kalau Bunda mah pisau biasa aja. Ini ketua partai. beli memang khusus untuk mau pakai ini. Proses yang tidak Potong-potong kayak kue lapis supaya cantik, ininya geriginya. Atau mau bikin kalau misalnya buat agar-agar itu kalau dipotong kan dia jadi cantik tuh karena dia kayak bergeri gitu. Makasih ya udah hadir. calon ketua di DPP nanti pusat itu adalah Hai Lulu. dari bawah. Pada kemana yang lain? Nggak tahu. Apa iya Nggak tahu kemana. Terima kasih udah hadir. pertarungan Makasih udah hadir Lulu. Jangan lupa ditunggu like-nya Lulu. banyak sekali yang kita Nggak tahu pada kemana. pertaruhkan money politik luar biasa. Pertarungan luar biasa itu kita bicara Kasih lah Lulu. Jangan lupa ditunggu like-nya. triliun kan. Kamu komen dong panjang-panjang dong. Jadi ketua umum partai Supaya ada yang Bunda baca. Supaya ada yang Bunda baca loh. Bunda tidak baca-baca apa-apa karena tidak ada orang yang komen. ini persoalan di Indonesia itu. Dan kita sendiri waktu itu merasa tapi kita kan juga ditentukan oleh Dewan Pembina siapa yang menjadi ketua umumnya. Oke, artinya kita merasa ini sebenarnya beres nih, cara seperti ini. Tapi kita juga nggak punya option, nggak bisa menawarkan sesuatu yang opsi baru yang kita bisa bilang. Tapi kalau kita begini gitu kan, nggak lu tuh sama aja kalau gitu kata orang. Oh, Bang, muka bagus. Sehingga ketika gagasan itu mulai dibicarakan dan kemudian yang mengangkatnya adalah Pak Jokowi misalnya, kita merasa kalau anak sekarang kok Mas sama. ini emang udah Mas sama Enda yang sehat. dan seorang Lulu. yang nggak tahu sih, Lulu Putri Sultamia ya? dia Dari tulisan bahasanya Mas sama itu kayak Putri Sultamia dong. bukan politisi pada dasarnya kan, walaupun dia menjabat Kamu ganti nama? sebagai Putri. wakil presiden. Terus angin-angin Putri itu siapa? Kebanyakan orang partai lainnya ya Nggak tahu pada kemana orang-orang. mulai dia diangkat. Banyak yang live Putri. Lulu banyak yang live. Kita dikalah sama orang yang banyak ininya. Mereka kan banyak pengikutnya. Bagus buat kita di PSI. Banyak ininya, banyak Orang-orang PSI keberatan sama banyak PSI. pengikutnya. Cuma kan enggak, kita nggak bisa Jadi bersalah. ya kita pasrah aja lah. Dan kalau ada pemilihan Yang penting ada yang nonton 1-2 aman. saya juga sih Kaisar akan menang lagi ya. Karena orang juga love him di PSI. Di PSI tuh melihat Kaisar tuh ya kayak penjelmaan bapak itu pilih. Kalau dari bahasanya Mas sama kayak Putri ya. Tapi ketika itu mulai gagasan itu diutarakan, mulai terdengar dibicarakan, Udah simpatisan dulu ya. PSI teman-teman nih merasa bahwa ini serius nih. Simpan gunting dulu ya. Cuman apa bisa? Kan selalu ada gitu tuh ya. Apa bisa? Apa mungkin? Apa mungkin? Dan apakah betul-betul ini akan dijalankan dengan semurni mungkin? Walaupun saya ini karena saya orang PSI tentu saja akan mengatakan kalau di PSI itu kita sejauh ini yang saya lihat teman-teman tuh relatif bisa dibilang bisa dipercaya lah, trust kita, saya punya trust sama mereka ya, bersih gitu kan. Misalnya sebagai contoh ya yang milih paling dari bawah walaupun
yang masih stay 2 orang. Lebih udah mengkonsolidasi diri. Saya sakit giginya bunda teman-teman. Bla, bla, bla. Ngilu. Ya, jadi saya Oh, mau ke dokter gigi tapi belum sempat dah. kayak sang Makasih ya. Oh, 4 orang, masya Allah. respons masyarakat. Oh, terima kasih 4 orang yang udah hadir. Ya. Apalagi Makanya bunda makin cipit ya. masuk ya. Itu buat kita tuh 2029 yang tidak berarti menjadi pekerjaan mudah ya. Tapi kita akan dapat value yang ada tambahan motor lah ya, yang luar biasa. Kalau betul-betul ini jadi ketua umum. Jadi ya, kalau Pak Jokowi tadi saya bilang di awal tuh, ya kita sistem sekali, kita berharap sekali. Apa tolak ukur yang akan sangat menentukan tentang keberhasilan Pak Jokowi ada di PSI? Ya suara 2029 itulah yang akan sangat menentukan kan. Katanya walaupun tanpa Jokowi, PSI pada dia yakin akan masuk. Tapi kalau Pak Jokowi masuk, wah luar biasa. Bukan cuma masuk, bukan jadi ketua umum, bukan maksudnya bukan cuma akan masuk DPR tahun 2029. Kita akan punya suara yang signifikan. Oke, yang nggak akan mengalahkan PDIP, tenang aja. Langsung sih, Hai, 4 mata yang memandang. Terima kasih. Terima kasih. Banyak. PSI dan paradoks soal merit sistemnya itu. Ketika misalnya Pak Jokowi nanti masuk jadi ketua umum, merit sistemnya di mana bang? Itu tadi kan, bukan tanya kan. Yang tadi saya belum sebut. Ini misalnya gini, Anda pernah dengar isu tentang Raja Julian Yang apa isu? yang dia memasukkan Oh ya, anak-anak PSI ke apa namanya aja, saya udah Satgas apa namanya? dia itu ada satgas Di Kementerian Lingkungan Hidup. ya satgasnya lah ya, yang sebenarnya bukan dibiayai oleh negara, dibiayai oleh Norwegia. Dia masukin sekitar 5 orang yang dari PSI. Saya kan orang kan cuma ngomongin sama aja nih Kolusi nih teman saya juga Kamu minum apa itu? Minum pertama air saya hangat. cek semua kementerian yang lain yang dipegang oleh menteri dan partai tertentu. Lo lihat aja duduk di sana siapa aja. Tony nggak gitu. Tapi untuk satgas ini nih, kita sebut aja satgas ya. Iya, karena lupa. Karena lupa. Iya, iya. Maaf ya. Ada namanya ini. Nah, yang dia masuk, yang diajak. Anda cek CV dia deh, track recordnya orang-orang itu. Orang-orang keren. Kalau Anda datang ke rapat-rapat PSI yang dimana orang-orang ketua DPP itu pada datang, Anda itu nggak akan membayangkan itu adalah sebuah pertemuan partai. Kayak lebih ke kayak startup mungkin ya Pak, atau agensi gitu ya rapatnya gitu. Enggak, saya akan lebih bilang seperti LSM. Oh iya, Cara berpikirnya itu cara berpikir gimana kita menangin demokrasi. Ancaman terhadap demokrasi ini kayak gitu loh. oh, Dan orang-orang tuh ngomong dengan sangat terbuka kalau memang kalau ada pertemuan-pertemuan tertentu orang milih untuk tidak terlalu banyak bicara ya. Tapi kalau pertemuan-pertemuan dari diskusinya itu. diskusinya itu bahkan orang yang sudah duduk di udah Makasih. orangnya 3 mata yang memandang. Makasih. resmi ada yang di Kementerian Kependudukan atau ada giring di ininya Fadlizon budaya. Kalau ngobrol tuh ngobrol di LSM menurutku ya kualitasnya kualitas LSM. Jadi yang ya biar gimana pun saya itu orang PSI ya, tapi saya bukan orang PSI yang ditaruh di dalam struktur. Hai. Sehingga to some extent saya adalah orang yang ada di dalam tapi di luar. Tapi saya itu sangat bangga loh sama PSI. Ini anak-anaknya memang pintar-pintar. Yang saya harapkan itu bisa dijaga terus. Makanya saya sih berharap ya kalau ada pemilihan dan memang Pak Jokowi memang harus dia lah jadi ketua atau Mas Kaisang tetap. Karena ini adalah orang-orang yang memang DNA-nya pro demokrasi. Saya nggak mau, saya tidak berlebihan saya rasa. But they are. Mereka betul-betul percaya sama demokrasi. Hai, 4 orang. Oh, masya Allah. Masih ada yang setia nonton live bunda ya. Kalau Makasih ya. Walaupun ini saya lagi nonton ini. saya cuma bilang
Ayo orang-orang datanglah nonton live di Bunda. pengusaha yang dari startup itu ada siapa namanya ahli IT gitu ya, LSM aktivis itu yang masuk ke sana. Ya memang CV-nya udah lama oke lah. Untuk saya kalau anda nggak PSI ya, percaya atau PSI. silahkan dibuka, pelajari siapa orang-orang itu. Oke, Bang. Ini pertanyaan belum terakhir Bang soal PSI. Nah, Itu masuk PSI maksudnya. masih. Apa terus? Oke, terus gas ya, Bang. Karena saya yakin kalian tuh Banyak penasarannya aku gitu kan. makanya itu PSI banget. Bang, kenapa kemudian usulan-usulan yang kemudian dibuka oleh PSI atau PSI menyambutnya itu adalah Pak Jokowi yang masuk, bukan Mas Gibran. Padahal kan Mas Gibran sekarang posisinya wapres, kita tahu Mas Gibran juga nggak punya parpol nih. Karena mungkin kalau Pak Jokowi kan dia sudah pensiun nih Bang, dia udah nggak bisa menjabat lagi. Sementara Mas Gibran ini kartu masih hidup, dia masih jadi wapres. Peluang kedepannya banyak orang membaca bahwa Mas Gibran juga sangat mungkin untuk bisa jadi capres suatu saat gitu. Kenapa nggak malah Mas Gibrannya yang ditarik? Ya kalau Gibrannya yang mengangkat isu, yang berinisiatif melahirkan gagasan-gagasan apa tadi partai terbuka, super terbuka. Kalau dia yang menyatakan dia tertarik untuk bergabung dengan PSI, ya pasti itu diterima dengan tangan terbuka luas. Artinya PSI hari ini belum melihat sinyal bahwa Mas Gibran ingin masuk PSI. Nggak ada sama sekali. Kalau itu ya, kalau itu pertanyaan. Kan soal Jokowi juga kan sebetulnya kita nggak dengar langsung dia katakan masuk. Ini saya jujur dulu, Ya. nggak ada kami di PSI yang bilang bahwa jadi ketika anda minta saya ngomong di sini, saya sempat nanya nih, ngomong sini, Satu surga kan. sama Jokowi jadinya nih mas, wah belum jelas pak, tunggu aja lah dia. Tapi kan pernyataan-pernyataan dia di media justru membuat kita semakin harap-harap cemas. Karena nggak nolak loh Bang. Nggak nolak, malah bilang lagi kalkulasi. Salah satu harus mundur. Kita kan jadi dalam sholat saya. Tapi saya ingin katakan bahwa di dalam kelompok internal PSI, harapan itu jelas ya. Dan gini jujur aja, tentu aja Anda boleh membandingkan Pak Jokowi dengan Gibran. Tapi kan kalau saya bilang gini, popularitasnya lebih tinggi popularitas siapa? Siapa Bang kalau menurut Abang? Ya Jokowi lah. 10 tahun presiden. Jokowi 10 tahun presiden dan sukses. Ya, Ini kan yang ngejelek-jelekin ya orang-orang kalah aja. Ngejelek-jelekin terus ya. Kalau Anda termasuk yang menjelek-jelekan ya saya akan bilang itulah kita gaspol ke 10 ya. Kita berharap di beda-bedakan kapan saya bercanda ya. Dan saya mau bilang adalah itu kayak pengakuan ya, kita nggak perlu tidak diperlukan ada banyak pihak untuk menambahkan kesimpulan bahwa ini is the best ya. Pak Jokowi Pak Jokowi popularitas masih popularitas gila. Buat saya dia adalah presiden terbaik ya. Mas Gibran biar gimana pun yang masih harus membuktikan dirinya selama 5 tahun ke depan. Walaupun saya termasuk orang yang menganggap dia bagus ya. 6 bulan ini paling nggak oke lah ya menurut Bang. Bahkan sebelumnya ya, ketika dia menjadi wali kota Solo Hai, tiga mata yang memandang. Terima kasih, guys. bahagia banget. Makasih ya. Gibran tuh dengan seenaknya membuka segel gereja gitu. Dia bilang nggak boleh ada nih larangan gereja semacam ini. Itu cuma satu contoh di luar contoh-contoh lain. So he's good. Ya. Sambil nonton berita politik, guys. Berdasarkan Berita politik itu menarik, teman-teman. Menarik. tapi kalau Menarik untuk dinonton dan diikuti. Yang penting jangan dijadikan stres. bertiga Kaisang, Gibran, Jokowi ada di PSI semua. Kerajaan Bu Iriana. Wah, Semua itu Bang. Tapi berarti memang kartunya masih lebih hidup dalam bursa Pak Jokowi. lebih terbuka Pak Jokowi justru. Walaupun sebenarnya secara karir politik Mas Gibran yang kayak Hai, Deka Anggara. ini terakhir lagi. Oh, sore Bunda, saya sakit.
panas dan meriang. Waduh, kenapa musim sakit sekarang ya? Karir politiknya masih banyak, Pak. Anakku juga begitu. Udah selesai. Ya, kenapa tuh, Pak? Cepat sembuh ya, Dek Anggara. Itu kan kesimpulan. Oh, kalau sakit jangan dipaksakan kerja. Kan orang Cepat sembuh. Terima kasih udah hadir. Ya, saya pikir-pikir dulu lah, kalkulasi dulu. Jangan dipaksakan kerja kalau lagi kurang sehat ya. Saya merasa bahwa ya gara-gara itu dia juga mulai berpikir kan, atau mulai berpikir atau dari dulu udah berpikir saya nggak tahu ya. Bagaimanakah di ininya, Kalau buat saya di ladangnya atau di sawahnya? saya minta maaf ini emang ada Ah, yang 4 orang yang lagi memandang-memandang. Terima kasih. Jangan lupa ditunggu like-nya. yang terbaik buat Indonesia. Ditunggu like-nya ya teman-teman. Halo, schedule boleh busy. Jalanin ya, harus edgy. Kembali ke jawaban saya awal tadi, ini adalah orang yang sudah belajar tentang betapa buruknya partai politik di Indonesia. Saya minta maaf ya, mungkin Pak Jokowi tidak menganggap gitu, tapi paling tidak saya menganggap gitu. Dan saya rasa orang yang jujur atau bersikap lurus gitu ya, itu akan melihat emang susah partai politik di Indonesia itu. Harus ada sesuatu yang game changer ya. Itu istilah yang saya rasa paling tepat. Game changer itu apa? Ya, menurut saya adalah sebuah partai. Karena kita bicara tentang kepartaian. Ketika saya mengatakan tadi Makasih hadirnya guys. Makasih. Anda nggak bisa berharap lagi sama sistem kepartaian yang ada sekarang ini. Anda boleh puji apapun yang PDIP, tapi ketuanya adalah orang yang memimpin partai itu selama mungkin hampir 30 tahun ya. Ya, biar gimana pun Gerindra juga ya Pak Prabowo terus SBY biar bagaimanapun kita tahu sebetulnya pemimpin chiefnya itu di sana adalah Pak SBY. Misalnya Terus gitu. kan sama saya misalnya gitu ya. Iya, namanya si AHY. Ya, tapi kita tahu lah orang nomor satu itu adalah si siapa namanya SBY. Ya. Dan ini semua terjadi karena antara lain ya karena tidak ada demokratisasi di dalam partai. Game changernya adalah ada sebuah partai yang berani bilang kita berubah. Kita akan menggunakan sebuah pendekatan yang sama sekali baru yang belum pernah Anda lakukan, tapi di banyak negara sudah dilakukan. Dan kayaknya Pak Jokowi berpikir itu. Saya juga ya, ya bayangkan orang bisa menyebut lihat partai buruh di Inggris, Ya, mereka juga melakukan hal yang serupa dan mereka sekarang berkuasa di Inggris, menang mereka di Inggris. Jadi nggak bisa dibilang nah itu kan baru eksperimen ya, five star movement yang di Italia itu cuma eksperimen. Enggak, partai buruh tuh partai terbesar sekarang melakukan itu. Jadi kenapa kita nggak mulai di Indonesia? Cuman menunggu partai-partai
mata yang memandang. Terima kasih. Terima kasih ya masih menonton.